Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang tidak pernah pilih kasih dan tidak pernah pilih sayang. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in wa ba'du. Para pemirsa Lembaga Amal Mujahidin, kita pada saat ini ingin untuk berbagi lagi, karena berbagi itu tidak harus berupa materi, berupa uang. Maka kami atau saya pagi ini berbagi mengenai bagaimana kita sebagai seorang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa membuat orang lain menjadi nyaman. Ini kan sebenarnya tidak terlalu sulit kalau kita memahami tentang perilaku manusia itu yang sesungguhnya. Para pemirsa yang selalu dirahmati dan disayangi oleh Allah SWT, di dalam kehidupan ini realitanya itu memang menjalin komunikasi antara yang satu dengan yang lain itu kadang-kadang terjadi miscommunication, terjadi kesalahpahaman. Apa yang seharusnya itu harus clear menjadi tidak clear. Nah, persoalannya sekarang dalam konteks keseharian itu kadang-kadang ya memang akan muncul benturan-benturan, akan muncul perbedaan-perbedaan yang sesungguhnya itu menjadi melodi, menjadi sebuah kenyamanan dan kenikmatan kalau kita bisa mensikapi dengan akal dan hati yang sehat. Di dalam firman Allah di surat Hud ayatnya 118 sampai 119 itu memang Allah itu tidak pernah menghendaki untuk supaya kita ini tidak pernah berselisih. Dan kalau toh seandainya kita berselisih, orang yang diberi rahmat, kasih sayang Allah itu enjoy saja dan bisa menerima perselisihan itu, perbedaan itu. Apalagi ini sesama muslim. Dan itu nyaman-nyaman saja. Para pemirsa, di dalam ayat ini Allah mengatakan, tadi juga baru saya sampaikan juga di forum kuliah subuh, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syaa rabbuka la'amana man fil ard. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidatan wa la yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk. Al-ayah. Dan seandainya Tuhanmu berkehendak, maka Allah akan jadikan semua umat Islam ini menjadi umat yang satu. Dan ternyata Allah menegaskan mereka ini selama-lamanya berselisih, selama-lamanya mukhtalifin, selama-lamanya
selalu tidak sama, bisa berbeda, berselisih. Nah, siapakah orang yang tidak berselisih itu? Para pemirsa, illa marrahima rabbuk, kecuali orang-orang yang mendapatkan kasih sayang dari Tuhanmu. Pemirsa, dalam keseharian kita akan temukan perbedaan-perbedaan itu sesama Muslim, ya, sesama atau ya seiman, seagama, dan itu terus menerus, ya. Wala yazaluna mukhtalifin, terus menerus ikhtilaf, ya, terus berselisih. Illa marrahima rabbuk, kecuali orang-orang yang mendapatkan kasih sayang dari Tuhanmu. Kalau saya bahasakan itu, mari kita perbesar persamaan dan jangan perbesar perbedaan. Selama itu tidak yang usul. Selama tidak yang usul, itu artinya yang pokok. Yang cabang-cabang itu namanya furu. Jadi ketika terjadi benturan, terjadi ikhtilaf, ya, terjadi perbedaan persepsi, perbedaan pandangan, itu sebenarnya itu menjadi rahmat. Dan hanya orang yang mendapatkan kasih sayang Allah, itulah mereka nyaman-nyaman saja. Jadi jangan dibentur-benturkan. Apalagi ini konteksnya dalam seiman, seagama, dalam hal sama-sama Muslim. Jadi kekuatan itu akan lahir, tidak mesti harus sama. Jadi walaupun berbeda, ya, dalam hal yang furu, dalam hal yang cabang-cabang, ini harus saling menguatkan selama tidak melanggar yang usul. Ya, sama-sama kita bertuhan kepada Allah, ya, sama, walaupun golongannya atau fiksinya berbeda, tapi kan kita sama. Ya, sama artinya apa? Tuhannya sama, Allah Tuhan kita. Lalu nabinya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan dalam konteks yang sama. Nah, ini yang kadang-kadang umat ini menjadi gaduh, menjadi ya keruh, ya, lalu menjadi tidak kuat. Itu karena terjadinya ini tadi. Kita selalu memperbesar perbedaan, tidak memperbesar persamaan. Sehingga perlulah kita kembali untuk menyadarkan diri kita masing-masing, dari hati kita, dari akal kita yang sehat ini, bahwa kalau kita ingin menjadi kuat, itu memang harus solid, harus kompak, ya, dalam rangka untuk menciptakan suasana kedamaian. Ya, Islam itu kan sesuai dengan namanya kan damai, salam, itu keselamatan. Ya. Nah, dalam hal ini ketika kita menyampaikan sesuatu itu kan kadang-kadang memang beda beda pandangan. Ya. Kita itu kalau menasihati, ya, sekeras apapun, ya. Kemudian kalau kita itu menegur selembut apapun, itu kalau memang Allah Subhanahu wa Ta'ala belum membuka hidayah kepada orang itu, hatta harus diberikan 1000 alasan, diberikan 1000 argumentasi, ya tetap tidak akan bisa menerima. Itu disampaikan oleh nasihat dari Imam Syafi'i. Ya, di antara 4 imam itu, Imam Syafi'i pernah menyampaikan seperti itu. Oleh karena itu, di dalam kita menyampaikan sesuatu, di dalam kita menasihati atau menegur sesuatu, itu memang harus harus mengajak, ya, mengajak, tidak mengejek, ya. Nah,
dalam konteks mengejek ini juga beda persepsi. Ya, mengejek itu padahal sebenarnya dia menasihati, mengkritik. Ya, tapi dianggap itu mengejek. Ya. Nah, ini yang kemudian terjadinya benturan-benturan itu seperti itu. Bahkan sampai kemudian dianggap itu menebar kebencian dan lain-lain. Maka itu jangan. Saya yakin di dalam kita mengamati timbulnya memanasnya antar sesama Islam sendiri itu sebenarnya karena dari kita, cara pandangnya kita itu tidak bisa mampu merubah mindset kita dengan sebaik-baiknya. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, maka dari sinilah saya mengharapkan marilah kita itu bisa mampu untuk menjadi orang yang bijak sehingga bisa merenung. Jadilah kita ini jangan jadi orang yang bodoh, yang kemudian gampang tersinggung, ya, mudah untuk marah. Karena hal itu saya yakin bagi para pemirsa Lembaga Amal Mujahidin dalam konteks keseharian kan kita ini harus semakin dewasa, harus semakin care dengan siapapun, ya. Ya, kita sesama muslim ini ayolah ya yang rukun, ya, untuk selalu memperbesar persamaan. Perbedaan-perbedaan itu rahmah kok. Ya. Sampai saya sering membuat contoh, ya, subuh, ya, pakai kunut, atau subuh yang nggak pakai kunut, membaca bismillah keras atau tidak, itu kan furu, ya, hal-hal yang tidak terlalu prinsip, dan itu memang punya alasan masing-masing. Nah, lucunya, lalu ada pihak ketiga. Ya, dan ini yang paling berbahaya. Siapa ini pihak ketiga ini? Ini biasanya adalah orang yang ada di lingkungan kita sendiri, tapi mereka ini ya memang sengaja untuk mengkeruhkan masalah. Ya, perbedaan itu kan sebenarnya kalau kita diberi rahmat oleh Allah menjadi nyaman. Saya yakin para pemirsa Lembaga Amal Mujahidin ke depan, mari kita bersama-sama kompak, ya, untuk saling, ya, merangkul, tidak saling memukul, ya, saling mengajak, tidak saling mengejek. Karena kita ini punya power loh, pemirsa. Kita ini sangat besar kekuatannya, tapi belum mampu untuk menjadi kuat. Karena di lingkungan kita sendiri ini, coba keseharian, ya, mereka jalan sendiri-sendiri, sok merasa benar sendiri. Ya, ini kan nggak tepat. Iya. Jadi tidak bolehlah mengklaim ini yang paling benar sendiri sementara yang lain tidak benar. Nah, ini ya, ini yang seharusnya tidak boleh. Mungkin bagi pemirsa, ya, apa yang saya sampaikan ini menjadi sebuah pemikiran ke depan, ya. Saya sendiri secara pribadi, ya, kadang-kadang itu ya ingin berpikir solusi apa ya bagi kita ini untuk bisa rukun, ya. Hanya beda baju, ya kan? Hanya beda suku, iya. Yang dinyatakan sendiri oleh Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Itu kita saking hafalnya sampai lupa itu. Sesungguhnya orang yang paling mulia itu bukan karena dari suku mana. Ya kemarin sempat, ya, ada suku dari sini yang dikanter tentang mengenai, ya, sesuatu, ya. Seharusnya suku-suku, ya, berbangsa-bangsa ini kan lita'arofu, untuk saling ini loh, saling memahami. Berbeda itu enggak salah kok, memang harus berbeda. Kan firman Allah tadi yang saya sampaikan, wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk. Mereka itu selalu terus-menerus memang berbeda. Ya, beda suku, beda ras,
beda agama, ya. Tapi kemudian di situ ujungnya, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian itu tidak melihat pangkat dan jabatan, terlalu kecil. Tidak melihat ketampanan dan kecantikan, terlalu kecil. Nggak melihat punya rumah sekian ratus, tidak seperti itu. Kaya, miskin, sehat, sakit, sama. Tidak dinilai itu. Bahkan di dalam statement Allah ini, yang paling mulia itu siapa? Orang yang paling takut kepada Gusti Allah. Takut kepada yang the great of CEO-nya alam ini. Yang punya alam ini, itu. Gitu. Ya. Saya masih ingat itu statement pidatonya Bung Karno itu kan di depan PBB. Oh, luar biasa itu beliau menyampaikan ayat ini. Ya, di depan organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mereka kagum itu melihat seorang Insinyur Soekarno pidato di forum PBB. Sangat luar biasa dia menyampaikan ayat itu. Jadi bersuku-suku, berbangsa-bangsa berkumpul dalam satu meja. Itu nanti yang dinilai oleh yang punya the great of CEO-nya alam ini, Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Yang paling mulia itu di situ. Jangan melihat karena suku ini atau dari benua ini, ya. Semua baik dari California ataupun Kali Kepiting, ya. Itu sebenarnya sama kok. Ya, semuanya kita kecil di hadapan Allah. Hanya Allah yang paling besar. Maka jangan lupa ketuk terus, ya, untuk selalu lari kepada Allah. Fafirru ilallah. Itu Allah menyuruh kita di dalam Al-Quran. Bersegeralah kalian, wahai negeri ini, wahai bangsa ini, rakyat ini, wahai bangsa-bangsa di dunia ini, siapapun orangnya, untuk segera lari, untuk segera merangkul, menatap Allah. Begitu. Sehingga nyaman. Saya kira begitu. Mohon maaf, saya sampaikan ini menjadi referensi untuk menjadi ilmu untuk kita semua. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.